Di sebuah sekolah khusus anak-anak jenius, para peserta harus melewati serangkaian ujian yang tidak biasa. Tantangan pertama terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Mereka harus menjawab 100 soal setingkat SMA sebelum guru selesai memakan sepotong apel berbentuk lingkaran. Semua peserta tampak yakin saat ujian dimulai. Namun ketika waktu habis, hasilnya membuat seluruh ruangan terdiam. Dari sekian banyak peserta, hanya satu nama yang dipanggil oleh guru, yaitu Reinhard. Tak seorang pun menyangka tingkat kesulitan ujian itu begitu tinggi hingga hanya satu orang yang berhasil lolos. Sebelum tes berikutnya dimulai, seorang gadis berambut biru mengalami masalah. Pensil satu-satunya terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Karena aturan melarang peserta memiliki lebih dari satu pensil, teman-temannya memilih menjauh dan tidak ikut campur. Tanpa alat tulis, ia tidak mungkin mengikuti ujian selanjutnya. Melihat keadaan itu, Reinhard mematahkan pensilnya menjadi dua dan memberikan sebagian kepada gadis tersebut. Kebaikan itu membuatnya bisa tetap melanjutkan kompetisi. Pada tahap berikutnya, para peserta dihadapkan pada soal yang jauh lebih membingungkan. Banyak yang kehilangan kepercayaan diri, bahkan beberapa langsung menyerah sebelum waktu berakhir. Reinhard juga sempat terlihat kebingungan. Sementara itu, gadis berambut biru berhasil menemukan jawabannya lebih cepat. Ia mencoba membantu dengan menggeser lembar jawabannya ke arah Reinhard. Namun Reinhard menolak melihatnya dan memilih mencari solusi sendiri. Ia terus memeriksa setiap detail soal hingga menyadari sesuatu yang aneh. Setelah mengamati dengan teliti, ia menemukan bahwa petunjuk jawaban sebenarnya tersembunyi di dalam pertanyaan. Ujian itu bukan menguji pengetahuan akademis, melainkan kemampuan berpikir logis dan ketelitian dalam membaca. Saat hasil diumumkan, baik Reinhard maupun gadis berambut biru berhasil melaju ke babak berikutnya. Setelah berbagai eliminasi, hanya 5 peserta yang tersisa. Kini mereka menghadapi ujian terakhir. Sebuah ruangan terbentang di depan mereka dengan pola lantai hitam, putih, dan beberapa bagian kuning. Aturannya jelas, mereka harus mencapai pintu di seberang tanpa menginjak kotak hitam maupun putih. Seorang gadis yang memakai pita langsung menyimpulkan bahwa tantangan itu mustahil diselesaikan. Guru tidak menerima keluhan tersebut dan segera mendiskualifikasinya. Peserta berikutnya memilih mengandalkan kemampuan fisiknya. Anak laki-laki berbaju kotak-kotak melompat sangat jauh dan memanfaatkan dinding untuk mencapai sisi lain ruangan. Setelah itu, gadis bertopi hijau menggunakan tali yang dilemparkannya ke gagang pintu di seberang. Dengan keseimbangan yang luar biasa, ia berjalan di atas tali hingga berhasil menyeberang. Kemudian, giliran anak laki-laki bertubuh kurus. Meski penampilannya tidak meyakinkan, kekuatannya ternyata luar biasa. Ia menopang tubuhnya menggunakan siku dan lutut, lalu bergerak perlahan sampai berhasil mencapai tujuan. Kini semua mata tertuju pada Reinhard. Berbeda dengan peserta lain, ia tidak langsung bertindak. Ia berdiri diam, sambil memperhatikan bentuk lantai beberapa saat. Setelah menemukan sesuatu, ia melangkah maju dengan tenang dan berhasil melewati ruangan tanpa melakukan trik apapun. Para peserta yang lain tidak mengerti bagaimana ia bisa lolos. Reinhard lalu menjelaskan bahwa mereka semua terlalu fokus pada warna lantai dan mengabaikan detail terpenting dalam aturan. Guru hanya melarang mereka menginjak kotak hitam dan putih. Masalahnya, lantai itu sebenarnya tidak berbentuk kotak, melainkan persegi panjang. Karena tidak ada satupun kotak yang diinjak, ia tidak melanggar aturan sama sekali. Berkat cara berpikir yang berbeda dari peserta lain, Reinhard berhasil menyelesaikan ujian terakhir dan resmi diterima di sekolah para jenius.